Selamat pagi, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Mungkin boleh nggak saya a quick intro aja, Buktikan dulu ya. uh, ataupun nanti hidupin kameranya beberapa detik, and then just wanna see the face beyond jadi a quick intro aja. Ada tinggal apa lagi, Bang? Oh ya. Oke. So mungkin kita mulai dari satu-satu kali ya, dari uh, company yang ini nih. Uh, Plana, Plana, Plana hijau, Coco Fine, sama satu lagi apa tuh? Satu lagi Arki, Arki, Pak. Arki ya. Coba dari Plana dulu deh. Ya, halo Pak. Oke, and Juan ya, di sini ya Juan. Ya, Oke, nice to meet you Juan. Oke, nice to meet good. you, Pak. Lalu ada Ijo, dari Ijo siapa? Saya apa atas nama Rian? Oke, boleh. Ah, Amir, nice to meet you, Marian. Lalu Coco Fine. Maaf Pak, off cam lagi di luar. Oh ya udah, oke nggak apa-apa. Dan Arki Biotech. Halo Pak, salam kenal. Sorry sambil nyetir ya Pak. Oke, oke, ya udah. Oke, Oke, oke. good. Thank you. And coba kita ini ya. Jadi agenda hari ini, uh, kita lihat ya, from the beginning. So, saja. Coba lagi ya. Kelihatan full screen nggak sekarang? Sudah, Pak. Full screen atau ada yang samping yang lainnya? Full screen ya? Screen Pak. Full screen, Pak. Oke, good. Oke, untuk hari ini agendanya quite simple, teman-teman. Sorry, jadi kita ngomongin, I think we have a few agenda. Jadi yang pertama saya akan kasih sedikit sharing session lah, lebih lebih tepatnya gitu. Sharing session, and saya coba cari-cari case study yang relevan dengan teman-teman di sini. And then nanti kita usahakan 15 menit or 20 minutes kita ada sesi ke masing-masing apa namanya company gitu ya, biar you guys get the most out of it gitu. Biasanya saya ngelakuin coaching itu beberapa sesi dan minimal sejam 2 jam. Jadi ini kayak yang versi ininya lah, briefnya ataupun versi cepatnya lah gitu ya. Tapi I'm hoping that you guys get the most out of it juga gitu. And then the last one simply kita nanti sharing session aja ke teman-teman yang lain, what are a couple key takeaway that you guys capture gitu ya. So that mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat lah buat teman-teman di sini ya. Dan case study-nya saya persiapkan tiga aja. Satu Wisanka, which is di apa namanya furniture industry dari Indonesia. Kedua Happy Fresh, and then yang ketiga Bell. Bell kalau nggak salah satu pemenang ID Nation juga ya. Tahun keberapa tuh Bell? 2020 ya? 2020 Pak. 2020. Oke, so Bell juga kebetulan saya ada insight sedikit yang bisa saya sharing ke teman-teman yang mudah-mudahan relevan dan bermanfaat di sini ya. And then I hope it's okay if I mix antara Inggris sama Indonesia. So hopefully that's okay. And then the next one is we're gonna go through one by one, and let's say we're gonna aim for 15-20 minutes in terms of kita ngomongin dari ini aja dulu langsung. Thank you udah kirim kemarin coaching pointers-nya. So the coaching pointers is meant to be an early apa ya? Early insight lah buat saya dan buat teman-teman juga di sini, so that you guys get a bit of sense gitu.
And some of the answer are interesting, some of the answer are apa ya istilahnya itu, some of the response it's a chat GPT type of response gitu ya, which is, don't get me wrong, I'm using it too gitu ya. Tapi nanti kita coba lebih spesifik lagi gitu ya, lebih targetkan lagi, di mana teman-teman bisa get get the essential point gitu. And chat GPT ataupun or searching in Google, it's quite effective to get the high level information or the general information, but each company, each perusahaan nanti bakalan lebih beda-beda lah case-nya gitu. So hopefully we can get the most out of it gitu. The last one is simply the key takeaways and next step buat kita bersama nih, terutama bagi teman-teman yang lain. Hopefully this session will get the most out of practical situasi atau practical tips dan tricks gitu. Mas Davi, yang konteks ini, acara ini lebih ke persiapkan buat mereka ini ya, presentasi ya, Dian, benar ya? Ya ini ngasih materi aja Pak untuk siap-siap. Memang kalau untuk pemenang dari ID Nation kita berharap kita akan bisa maju ke tahap-tahap berikutnya, termasuk untuk skala globalisasi. Jadi kita pengen bawa seperti Bells juga. Nanti ke depannya kita harap ya kita pengen ajak teman-teman ini kalau memang menang ya udah harus siap-siap go national and also go international. Kira-kira seperti itu, Pak. Thank you. Okay, a bit about myself. Mungkin ini a quick introduction tentang saya. So, my background is actually in digital. I've been in computer science, software engineering sebelumnya. I've been working both in Canada for the most part, and then the last 3.5 years, almost 4 years in Indonesia. Sempat di perusahaan EPC company. And then today or this year, I start assisting the business development for Brooklyn Industry, which is an entity of Baramulti in Canada. And I work closely with some of teman-teman ya seperti ID Nation, dari Bell, dan beberapa portfolio kita untuk di area di scaling up kan lah ke sini, ataupun dicari potential partner, the use case yang relevan dan practical. Now, for the general insight, this is a couple key point yang saya coba summarize-kan di sini buat teman-teman gitu ya. So, pertama, kenapa sih kita mencoba untuk go international? So, some of you have the same answer. Ada expansion, lebih meng-increase competitive advantage, gitu ya. Seperti brand-brand yang lain, brand-brand yang suitable, gitu ya. And then ada juga ekspektasi dari investor di sini. And definitely at the end of the day, it's also increasing the profit ataupun ujung-ujungnya cuan juga, gitu ya. How big can we make this company? Now, along the way, dalam konteks sini ada risk dan challenges-nya, gitu ya. Risk dan challenges-nya itu bermacam-macam. Saya mensummarizekan beberapa key point yang myself going through that. So, sedikit background, waktu sebelumnya di perusahaan sebelum itu saya sempat bantu Tripatra, which is Indica company, untuk mereka mau coba expansion engineering services-nya di Kanada. Gitu. And then this year is I'm trying to assist Bell, Bluesfield, VCA, some of the investment company dari Brooklyn ataupun Baramulti di sini untuk mereka go global. Dan kayak kalau VCA mereka udah ada di US gitu ya, tinggal di Kanadanya saja. And then at the same time I'm also running I have my own consulting firm
and my consulting firm also have kerjasama dengan some of the vendors in Indonesia, technology vendor, di mana mereka memprovide digital services. So those kind of ininya ada beberapa risk dan challenges nih, beberapa key lesson yang saya summarize lah di sini. Nah, mungkin market entry itu I kind of prioritize it di sini ya. Usually I think some of the answer dari teman-teman juga sama. Konteksnya untuk kita entry itu ke market yang berbeda biasanya lumayan mahal gitu ya. Ada biaya tambahannya lah gitu ya. Dan di satu sisi dari potensi seperti investment aja, potensial profitnya pun juga belum kelihatan. Kecuali kalau sudah ada partner nih yang di Indonesia, yang di luar, dimanapun itu, either di North America, Europe, Asia, Africa, gitu ya. So if you already have a partner with you guys, then it will be easier for you to ini ya. Dan kadang-kadang kita nggak perlu capek-capek lagi nanti untuk mencoba melokalisnya. And the next one is regulation, logistic. Logistic is, especially if you have a physical product, it's something yang can be costly, and we have to figure out how to make it easier for transferring it. Karena nggak semudah ini gitu ya. Karena it can be the biggest cost kalau kita nggak hati-hati di situ. Travelingnya, dan kalau udah high volume, so you might get a better deal from the logistic company, but then if it is a small volume, it's gonna be tricky gitu. And I have a sample later on yang dari day one mereka sudah langsung go international gitu ya. And they figure out how to make it happen dengan cost yang make sense gitu buat logistiknya. Dan beberapa yang lainnya di sini, ada beberapa step di sini teman-teman bisa lihat buat komponen mitigation stepnya gitu. So some of the answer that you guys provided, I think it's well thought out gitu ya. And hopefully you know your company or your business, your startup than everybody else. So you probably have the most knowledge on this. And going international is not always the option yang for you to grow. And I also have a sample for it. Nanti yang di Happy Fresh itu, I'll give you a bit of context gitu. Kenapa Happy Fresh saya gunakan sebagai contoh. And a couple key point di sini. I'm not gonna go through one by one. I think it's better for me to go through one by one nanti di area case study-nya ya. Kita ngomongin sedikit di situ. So execution-nya, product market fit, make sure it's in any product that you guys created ataupun services, it's usually the way that you have to go through gitu. And along the way you have nggak cuman entry, tapi you have to figure out juga exit-nya gitu. So it doesn't have to be immediate. You can get the high level gambarannya aja dulu kalau nanti it doesn't work out gitu ya. What is the milestone that you have to achieve, and then before you decided to pull off gitu ya di situ. And along the way you have to make sure that it's adaptable dan iterate gitu. Ada how part. Kalau tipe-tipe produk ataupun services yang menggunakan labor intensif ataupun labor yang ini, as much as possible, try to do it in Indonesia. You simplify it from the packaging, from the innovation in Indonesia and support from Indonesia, because by the time you go abroad, depending on where you go, but majority of the time, you might have to factor the high cost of labor. Karena labor di North America, Eropa, Australia, Singapore, it will be more expensive than Indonesian labor. In other Asian country might be comparable, could be the same, India,
India sama China, it's getting more expensive now gitu. But Vietnam, Malaysia might be not too expensive gitu, ataupun comparable di situ. Nah, yang terakhir nih what good looks like ini you have to factor like what's how you can crack the code is there. What make you different, unique, competitive advantage-nya lah di situ. Oke, saya stop dulu sini. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman sebelum kita lanjut nih? Saya ada, Pak. Monggo, silakan. Eh, mau nanya, Pak, kalau dari tadi kan memang secara teknisnya atau secara teorinya kan itu yang harus kita lakukan untuk ke dunia ekspor, Pak. Cuman saya nggak tahu sih, nanti mungkin akan dijelaskan juga. Cuman pertanyaannya, di market ekspor itu sendiri, Pak, yang paling susah menurut saya pribadi kan how to open the market, Pak Aris. Ya, Gimana caranya open the market? Dan saya udah sering nanya ke teman-teman saya kayak yang ada di Mayora dan teman-teman yang di international company, their number one rule itu is always to burn money at first, Pak. Jadi pertanyaan saya, kita sebagai mungkin company-company yang di sini, menurut saya kan challenge utamanya we're not this big company with a loaded investment gitu, Pak. Is there any other chance atau ada pilihan option apa aja ya, Pak, untuk opening the market, untuk bisa penetrate the market di luar gitu ya, tapi dengan cost efektif sebisa mungkin gitu, Pak. Thank you, Pak Aris. terima kasih Juan. Mungkin saya coba jawab singkat dulu ya, nanti kita coba elaborasi ke ininya ya. Tapi betul, jadi you have to burn the money, you have to invest. Kita mungkin melihatnya dari komponen investasi gitu ya. But at the same time, sempat juga tadi saya sempat garis bawahi, sebenarnya, nah ini good question nih. Ini relate dengan company yang furniture company di Indonesia namanya Wisanka. So 90% of their sales is actually export gitu ya di situ. Dia expand-nya ke luar. Nah, kebetulan one of the owner is actually my high school friend gitu ya. And dia sempat menggambarkan beberapa hal, tips dan tricks yang dia lewati gitu ya. So he get a buyer, he get a product, he get a buyer, and then he get a partner juga di luar, and itu langsung memitigasi untuk tidak burn the money too significant gitu ya. Get something like order first gitu. So get an order first or get a buyer and get a partner gitu. Jadi kita bisa identifikasi suppliernya dari Indonesia dulu. Itu satu. Ada lagi satu yang menarik nih mungkin buat teman-teman. Satu temen and they make it gitu ya. Dia jualan karpet buat di dapur, dibawa dari Bandung gitu ya. So the first way that he did it was he come here, jadi burn the money-nya, investasinya dia datang ke sini, dia tawarin tuh supplier di sini, kayak kalau di Indonesia namanya Depo Bangunan, di sini ada Home Depot gitu, Kanada dan US gitu ya. So he limit himself for 1 month gitu ya. I have to figure out how to get a buyer immediately. Karena kalau udah ada buyer ya gue ada duit nih buat jalanin operasi. So he went like door to door waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu gitu, door to door. Dia cuman dia pindah ke sini, dia give himself for 1 month gitu ya, and then if not, then dia have to find another job gitu ya. So luckily he get a big buyer gitu, which is Depo Bangunan waktu itu di US. So they're already ready di Indonesia untuk export immediately, and that's another way. So getting the client, getting the buyer, getting the client gitu. Tapi another one, kalau if you don't have funding, don't have enough funding buat burn the cash, it's actually there's also some of the kayak invitation. Jadi ada juga kalau orang mencari inovasi. I know one of our, I think Bell was mentioning in Canada. There is some sort of venture capital yang inviting international company or startup to come to Canada and then bring their innovation there and present. Itu bakalan di cover buat biayanya itu gitu ya, cover untuk ini. So that could be another option gitu ya. Jadi
look for event, competition, venture capital yang apa namanya kira-kira relevan dan bisa identify ini efektif nih buat your product ataupun your solution gitu. So semoga itu briefly menjawab Juan. Ya, thank you Pak. Mungkin nanti pertanyaan, masih banyak sih pertanyaan, tapi pengen dengerin lanjutan dulu. Thank you Pak Aris. Siap. Oke, so saya coba garis bawahi beberapa hal ya di Wisanka, Happy Fresh sama Bell di sini. Jadi Wisanka, it's been established. It's a family business company, and then they doing furniture. They going different areas, starting from Europe, North America, Asia, Japan, dan segala macam gitu. Nah, beberapa yang saya mau garis bawahi di sini tentang Wisanka itu lebih ke area mereka itu mulai dari awal itu udah langsung go international, go global gitu. And tadi beberapa key pointnya saya highlight itu how he did it gitu. Dia langsung cari buyer karena memang produk dia bisa langsung dijual gitu. They only spend like 10% that they sell it locally gitu. Nah, di sini when they go international, it's actually there's a good key point gitu ya. They have to be professional. They have to be apa namanya good quality, like the quality control have to be really good, especially physical product. Karena when you send it there, kalau nggak diterima dibalikin lagi, waduh itu biayanya bakalan besar banget. So make sure you guys do it really good from the very beginning, high quality, and make sure you mitigate the return ataupun unacceptable products gitu ya. Kalau memang physical product gitu. Kalau services sih bisa inilah gitu. Tapi a lot of companies yang ataupun especially first world countries, they expect a good quality, either physical products ataupun services. So the more you do the due diligence, the more you maintain the quality ataupun improving the quality, is the better you get gitu. And then the other component, especially product that has a big stuff, gitu ya. You have to figure out how the logistic work. And sometimes it's cheaper. Misalnya kita ke FedEx ataupun ke DHL gitu ya. Habis itu, I'll give you a simple story ini ya. Kita pernah mau kirim barang gitu. Kita lewat kirim barang physical product, beberapa boxes, lewat FedEx, harganya kalau nggak salah 40 juta gitu. And then kita lewat I think kayak partnernya FedEx gitu ya, ataupun ini ya, apa dia kayak logistic company gitu ya. And it turns out it's like 20-an juta something gitu ya. Yang kirim ternyata FedEx juga gitu. So that's something yang you have to be mindful. Sometimes karena misalnya udah ada partner yang mereka skala volume gede gitu ya, jadi mereka kirimnya sekali paket, itu biasanya mereka have a better discount. So going directly to the shipment company, it can be costly juga. So you might have to do your research buat shipping products and services, products ya. And get attending international expos. Nah ini ada tips ini gitu ya. Sometimes you can get it for free ataupun di get support getting funding. So you can apply to the government. Misalnya ya, so hypothetically, let's say you want to go to Europe for your product ataupun your solution ataupun Malaysia, Singapore gitu. Identify the apa namanya the expo-nya ataupun where you want to go. And then if there's one, you can apply for grant from the government, terutama Menteri Perdagangan, Departemen Perdagangan, seperti ITPC, gitu ya. Itu sometimes they have a grant. So if your product it's aligned with their agenda and have a higher chance to be successful, getting a sales, getting an export, gitu ya, then they usually fund it. So that's another way you can do it. Sampel kedua Happy Fresh. Nah ini yang menarik nih yang saya mau garis bawahi. So they're going international fast. They even the first and the fastest growing online grocery
platform di Southeast Asia gitu. Kalau nggak salah within a year mereka udah expand ke beberapa negara. Nah, dengan mereka ke expand ke beberapa negara, unfortunately they have to close down along the way gitu ya, and close down immediately. Karena logistiknya dan segala macam itu belum kuat-kuat banget, tapi mereka udah keburu-buru untuk expand quickly. Di sini teman-teman bisa capture juga. So make sure you know your product and make sure you have a solid business model di Indonesia. And then you do a bit of research where the country that you want to go. Karena from that point, that's usually the tricky part. Sorry, saya nggak bisa ngeliat waktu. Is timing okay di sini, Mas Davi? Am I still on the time good coffee atau good timing? Or I have to go a bit faster? Agak lewat sedikit Pak, cuman bisa. Okay. So that's one, and then the next one is Bell. Bell kebetulan salah satu portfolio yang saya kerjakan di sini yang saya bantu, and it's a vegan leather out of coffee waste, salah satu major their product gitu ya. Nah, ini ada trial and errornya juga nih waktu kita mencoba membantu mencari partner gitu. Tapi long story short, gitu ya, we have a bit of traction already. Gitu. Kita kerjasama dengan beberapa institusi, beberapa partner juga, potensial partner gitu. Dan disitulah kita bisa mendapatkan. Nah ini ada komponen burn the money juga gitu, burn investasi juga. Karena fortunately Bell is getting a bit of support, getting support from ID Nation as well as Baramuti dan True Brooklyn gitu ya. So they get enough hal yang bisa membantu mereka scaling up gitu. And along the way, it's also lesson learned yang kita capture di sini, ada trial and errornya juga. Kita sempat attend this B2C event gitu ya, workshop, and then it was quite successful. Tapi the next step we want to go to B2B events gitu, biar kita dapat high volume buyer ataupun partner ataupun supplier lah, distributor. So itu aja buat a bit of insight. I think we can go through the details of each and every one of ini. Mungkin kita coba aiming 15 minutes gitu ya. And nanti kita langsung esensinya ke teman-teman gitu ya. And then along the way kalau memang bisa kita jawab beberapa hal, kita bisa membantu teman-teman gitu. Itu dulu dari saya, Mas Kavi, Mas Davi. Kalau misalnya mau di ini dulu, langsung kita bisa ke Plana dan kita going through ke ini ya. Ya, oke Pak. Ya, Ya, untuk teman-teman, untuk jadwalnya yang pertama itu di Plana ya. Kita langsung oper ke break room. Oke. Ya. Mana? Cuan ya. Iya, Pak. Oke. Good. Belum, Mas. Belum rekrut. Lagi dibuatin breakout roomnya sebentar Pak. Oke, boleh. Sambil nunggu nanti teman-teman juga kalau misalnya saya ini agendanya biar lebih esensi sih, saya langsung ke bawah ya teman-teman, di advice ataupun tips. I'll do quick recap, but then the next step yang kita bakalan ke advice sama tips gitu ya.
It made of rice husk, made of plastic waste. And number one thing why we want to go international is because international market are much more open-minded with the sustainable product, Pak. Mereka lebih butuh itu gitu loh. Dan sustainable product emang lebih diinginin di market-market luar, Pak. Itu salah satu sejarah konsep yang saya lihat gitu, Pak. Terutama di Eropa dan di US. Nah, the second thing, ini yang saya merasa kenapa kadang-kadang orang luar kok kayaknya gampang banget bikin bisnis di Indonesia, tapi orang Indonesia susah bikin bisnis di luar. Itu saya ketemu permasalahannya pertama, contohnya SNI aja Pak. Di Indonesia SNI itu nggak semuanya harus ada SNI, nggak semuanya ada standarisasi, dan nggak semuanya ada sertifikasi yang harus dipenuhin gitu loh Pak. Barang tuh bisa masuk ke sini lumayan lebih mudah lah, biar very open market. Kalau saya lihatnya gitu Pak. Meanwhile, kita kalau ke contohnya Australia aja salah satu market yang saya pengen coba tembus gitu ya Pak. Itu untuk masuk aja kita harus memenuhi beberapa sertifikasinya mereka yang it's already cost us around 1 billion Pak. Itu dari yang saya research gitu. Jadi kita belum ada marketnya pun kita udah harus invest itu. Atau kebalik Pak, kita masuk dulu baru invest, tapi orang-orang jadi nggak punya trust-nya gitu ke produk kita gitu. Nah itu salah satu contohnya. Nah yang terakhir Pak adalah mengenai bisnis modelnya sendiri. Bisnis model saya serasa cukup sama Pak, mirip seperti furniture. Kita end product gitu, dan memang sudah banyak perusahaan global yang memang masuk ke Indonesia tuh pakai merek luar atau produksinya di luar Pak. Cuman masih jarang sekali produk-produk yang ada di kayak contohnya first world country ya Pak, jadi kayak US dan kawan-kawannya itu langsung dari China gitu ya Pak, misalnya langsung kirim white label, itu very very rare saya lihatnya gitu loh. Mereka pasti udah punya sebuah company dengan nama yang jelas, dan itu cuma ada di Australia atau di US. Saya yakin Pak, itu berarti ada partnernya saya rasa gitu ya. Nah jadi pertanyaan saya pas setelah penjelasan itu, dengan segala masalah ini saya menemui beberapa permasalahan untuk go internasional tuh. Pertama, big investment, not even in the marketing side Pak, it's still on the certification side, dan berbagai macam hal yang harus kita penuhin untuk mereka gitu. Itu the first one. And the second one, kalau kita mau burn money, I don't think we are that kind of company Pak. Untuk yang kayak langsung hire, create an office di luar, kita hire orang-orangnya, we are not that kind of company, dan nggak punya kekuatan seperti itu saya rasa. Dan kalau lihat dari segi model bisnisnya adalah looking for partners. Nah jadi dari pertanyaan saya, gimana ya Pak untuk bisa menemukan partner-partner ini gitu loh. Itu pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan pertama, dengan segala macam kesulitannya dan beberapa masalah yang memang ada gitu Pak, mulai dari sertifikasi, dan gimana cara memenuhi sertifikasi itu, gimana caranya biar ini tuh biayanya itu kita limpahkan ke partner kah, atau kita masuk ke partner dulu baru sertifikasi kah, atau bagaimana sih Pak? Karena last facts-nya, in each country they have their own certification Pak. So we have to be very sure gitu. If we want to go to Europe, EM. If we want to do US, misalnya let's say FDA gitu Pak. Nah kurang lebih kayak gitu Pak Aris. Thank you Pak. Oke, so saya capture 2 question nih ya. Ya. Satu, certified certification gitu ya. Kedua, ya gimana sih mencari relevan partner lah, bisa dibilang di sini ya. Betul kan? Iya Pak, betul. Oke. So, kalau certification itu, ya unfortunately, terutama negara-negara yang udah well regulated, itu a requirement. Ya, ada yang mesti difumigasi lah, dan segala macam gitu ya. So it's a common thing, and then something yang you have to mau nggak mau going through that pain gitu ya, komponennya. It's part of your cost of business gitu ya. Nah ini nanti ada hubungannya sama yang kedua nih, partner gitu. Jadi yang kedua atau partner ataupun bisa kita bilang distributor ataupun supplier ya. Kita suppliernya, dia distributornya lah gitu ya. Nah itu kalau yang saya lihat ini sebenarnya partner ini kita bisa lihatnya kalau dibalikin aja gitu. Dibalikin as if we are di partner itu. So siapa yang kira-kira, kalau misalnya gini lah, misalnya saya balikin, saya sekarang yang jual produknya Juan di sini ya. Saya jual Plana, and then you are my potential partner gitu. Nah, you might have something sebagai requirement. Gua bakalan banyak nih yang datang ke gua.
sebagai yang gue punya MPP di sini, gue punya channel, punya distribusi gitu. Apa nih yang bakalan menarik buat gue untuk pick gitu ya. So, jadi yang saya find out itu ya, itu yang lebih efektif itu so far ya. So far itu adalah dari networking sih. I find that more effective. They can tell a story better gitu. Kalau misalnya kita cold calling dan segala macam, it can be difficult gitu ya. Nah, networking itu biasanya sesuatu yang lumayan efektif. Networkingnya bisa di komunitas ini ya, gitu ya, komunitas di Indonesia yang go global gitu ya. And then along the way you gonna meet some people yang been there done that, yang dia bisa jadikan mengintroduce ke the relevant partner. So itu salah satunya. Dan yang kedua sih sebenarnya leverage your leverage your asset sebagai Indonesian gitu ya. Konteksnya satu, Indonesian government, so get connected with Indonesian government. Bahkan kalau perlu juga you reach out directly to ITPC di negara yang you wanna go with gitu ya, where you wanna go, and get to know with them gitu ya. Say hi, ngobrol aja dulu dan segala macam, because they know the area better than we are gitu kan. Situ. Nah, yang terakhir, if you have friends atau family in that destination gitu ya, itu bisa juga tuh dicari tahu. Tapi ujung-ujungnya sih kalau kita mau pakai digital sih sebenarnya bisa juga gitu ya. Digital dalam konteks you run a campaign like a digital marketing campaign, targetkan spesifik area, ada nggak yang reach out gitu, and do a bit of market research in the beginning gitu ya. Gimana nih buat narik mereka. Cuman your products, I think sama dengan furniture, your target market dan segala macam itu lebih banyak. Itu sih sebenarnya di ini gitu ya. Di mana namanya? Di expo. So what you could do is if you can piggyback on other furniture company yang you know gitu ataupun itu bisa, yang kebetulan dia mau nggak mau dia kesana anyway, so you can bring your product gitu at the same time gitu, and you can go there as well. Jadi saya ngambil contoh satu, ada kemarin saya ketemu dengan ini yang mau bawa apa ya, saya sebut produk Dell dia bang, and then dia nawarin, you know what, I'm going to the expo, why don't you bring your product, and then you can you know, we can validate together, and kalau emang suitable, gue bisa jadi distributor lu gitu, salah satu distributor lu. So itu sih salah satunya beberapa yang saya highlight, Juan. Semoga menjawab, Juan. Thank you Pak Aris, sangat menjawab kok. Ya, jadi nanti yang paling penting sih kalau your physical product itu adalah sih salah satunya logistik, Juan. So your product is gonna be heavy, apa namanya, time consuming sih, apa sih istilah katanya, taking space gitu ya. And you have to figure out how to package them better, and then ya kayak IKEA aja lah gitu. IKEA kan they unlock ini ya, mereka paketnya padat, orang yang disuruh ngerangkul, orang yang disuruh bikin gitu, dan dikasih instruksi yang jelas dan segala macam gitu. So that's another one. Oh sorry, one last thing saya mau kasih tahu ya. It might be good idea, karena sertifikasi itu ada juga relevansi itu dengan quality nanti, Juan. So I don't know if you have done this, but it might be good idea to get a chance to distribute some of your product, atau get someone to, misalnya ada orang yang ke Afrika atau target market misalnya ke Australia, lo boleh nggak bawa produk gua ke sana, taruh aja di luar gitu. And karena temperatur can play a factor in terms of the quality of your product gitu. I don't know if you guys have done that before. If you have, great gitu ya. Tapi salah satu yang kita lakukan adalah kayak misalnya produk yang kita bawa dulu ke sini, kita taruh di luar gitu. Biarin aja beberapa bulan. See what difference gitu ya, the weather, the temperature dan segala macam. Nah, itu bisa menjadi, karena kan nggak mau nanti kalau udah kirim produknya banyak-banyak nggak bisa dipakai, dibuang,
your inventory is gone gitu ya. Ya. Gitu. Thank you Pak Aris. Good. Thank you. All the best. Thank you. Oke. Berarti sekarang kita lanjut ke Hijau. hijau ya Pak. Ya. Bentar Pak. Di sana masih malam ya Pak? Iya. Halo Mas Dian. Halo, Mas Rian. Halo Pak Aris dan Mas Kavi. Mas sendiri atau ada timnya lagi? Aku sendirian. Oh sendirian, oke. Monggo Mas, dipersilakan. Kalau ingin tanyakan atau sharing-sharing. Oke. Boleh saya klarifikasi sedikit, Mas Rian? Boleh. Ya, jadi ini produknya itu straw ya, dari seaweed ya, jadi. Betul, saat ini kita baru yang ready itu produknya straw, tapi kita lagi in development juga bikin tablewares. Tablewares, oke. Itu dari seaweed juga? Dari kombinasi seaweed sama sekam padi. Sekam padi, oh oke. Ini source-nya unlimited ya? Very unlimited dan abundance. Very unlimited dan banyak gitu ya? Banyak banget. Karena kita sebenarnya saat ini bahkan bottleneck-nya di kita. Kemampuan produksi kita ini kan perlu acquiring machinery yang besar ya. Nah, problemnya dari si suppliernya ini kapasitasnya udah kegedean banget karena kita dapat supplier yang emang udah biasa orientasi ekspor gitu. Nah, begitu kita mau nyerap, kapasitinya mereka malah kegedean, jadi kita sebenarnya kayak beli sampel sih sebenarnya hitungannya ke mereka. Oh gitu, oke. Oke, go ahead, silakan. Perkenalkan, aku Rian selaku CEO dari Ijo. Mungkin kalau udah kenal Bells ya kita senada, tapi beda perspektif. Kalau dari Bells kan penyelesaiannya letter dari jamur ya. Kalau kita bikin plastik tapi dari rumput laut. Nah, so far Ijo umurnya baru 1,5 tahun. So far development kita dilakukan awalnya sendiri. Tapi makin ke sini kita makin ada strategic partner kolaborasi dengan Dikti dan juga dengan Universitas IPB, di mana kita melakukan kolaboratif research sama mereka. So far targetnya di akhir tahun ini kita akan melakukan pilot projects di mana melakukan distribusi si straw ini untuk trials bagi beberapa hotel dan juga resort partner di Bali. Salah satu target kita yang sudah sangat antusias nungguin produk kita itu adalah potato head gitu. Nah, target kita adalah gimana Ijo ini harus sustainable dulu di Bali, baru nanti habis itu kita langsung eskalasinya langsung ke ekspor. Karena sorry to say, regional yang ready untuk sustainability product so far di Indonesia hanya di Bali. Sedangkan untuk Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya kami menyerah Pak untuk melakukan market research ya. Nggak bisa gitu, karena pricing-nya masih belum masuk. So far, kita udah berhasil nurunin harga sampai 90% dari prototypes, di mana straw kita pas awal kita develop itu 2.800, sekarang sudah harga Rp300 per piece, dan itu sudah head to head dengan paper straw yang premium grade di pasaran. Jadi sebenarnya untuk competitiveness kita udah oke, tapi baru dalam produk straw. Nah, untuk straw sendiri, salah satu challenges kita memang kita ngambil langkah pertamanya sudah terlalu berat ya, ngambil produk yang harus massal dan marginnya minim. Jadi makanya kita udah nggak mau lagi deh gue ngerjain straw. Jadi after this kita developnya langsung ke tableware yang marginnya agak besar dan mungkin nanti ke packaging. Gitu. Ini bisa langsung dimakan nggak itu ya? Sebenarnya kita desainnya untuk consumables, tapi kita nggak bikin dia punya rasa sih. Jadi sebenarnya kalau langsung dimakan nggak masalah juga. Cuman karena kita dari kemarin mengorbankan rasa ya, jadi rasanya kita bikin hambar, tapi performance-nya dia bisa 4 jam di dalam air. Saya tuh sekarang kalau minum kopi di sini kan nggak buat plastik, itu kan kertas. I hate it when it's on paper.
Ya, paper ini within like a few, I don't know, like a few minutes sudah yes. tebal gitu kan, ngembang dia ya. Benar-benar. Kalau kita swelling, tapi ada swelling rates-nya, jadi dia nggak akan swelling terus-menerus. Dia hanya penambahan massa untuk bisa untuk bisa terurai aja. Tapi dia nggak akan rusak, ya nggak akan patah gitu-gitu, nggak. Bengkok dikit ya oke lah gitu. Tapi tetap bisa minum dan untuk ngocok kopi aman. Nah, kalau mau keluar nanti produk mana nih yang kira-kira Rian dan teman-teman udah identifikasi? Market yang paling ready, paling dekat Australia dan juga Singapura. Buat straw ya? Untuk straws, karena dari Australia sendiri, we did the research, di sana kan plastik ban-nya beneran di-enforce ya dari pemerintahnya. Jadi kayak McDonald's sendiri, itu satu brand, itu mereka switching ke paper straw 512 juta straw setahun. Nah, dan kita ngelihat, wah ini marketnya gede banget. Dan kita udah ada partnership lah, pokoknya udah ada obrolan lebih dulu dengan salah satu ITPC Sydney tadinya. Terus sekarang timnya jadi orang KBRI di Canberra. Nah, jadi dari dia sangat suportif. Sebenarnya statusnya saat ini kami adalah disuruh proving di locals baru go to export gitu. Karena dia bilang jangan sampai pas udah masuk internasional tapi produk lu masih banyak bugs-nya. Masih dulu di Bali, baru after that we directly go to Australia. Good. Banyak orang Australia juga kan di Bali, so it's a perfect place. Setuju. And what comes after, ternyata after we play around with bioplastic, jadi malah virtually we don't see the limit yet of our innovation, Pak. Karena turns out the characteristic of bioplastic is really modifiable. Jadi kita bisa bikin plastik yang rigid, bisa yang fleksibel gitu. Cuman the terms adalah saat ini kita limitasinya pertama pasti di technologies dan juga di machineries-nya. Karena memang to make this market price kompetitif, kita harus produksi dalam mass scale productions gitu, di mana kapasitas kita saat ini hanya di 50.000 piece per bulan. Sedangkan kita udah hitung-hitung, kalau mau visible in the market, produksi kita udah harus 3 juta per bulan. Did you explore utensil? Utensil kita bisa explore juga. Jadi itu sebenarnya produk kita udah ready Pak, dijadiin utensil, tinggal perkara molding aja. Cuman dari kemarin aku ngelihat market utensil lebih enak market tableware karena marginnya tableware lebih enak gitu. Dan kalau utensil kan dia perlu rigidity yang ribet-ribet. Nah, kalau boleh sharing sedikit technicalnya, yang bikin mahal ini adalah ketika kita bikin bahan organik ini tahan air. Itu yang bikin mahal. Tapi once we lose that characteristic, ini bisa jadi murah. Jadi makanya kita ke tableware yang ya udah piring kue gitu yang nggak perlu tahan air. Itu lebih double dan lebih cepat untuk kita move on daripada kita bikin garpu yang harus bisa nyendok bakso untuk berapa jam. Nyerah, Pak. Nggak worth it. Okay. So I see a few things here. You're keen to get insight dari pricing strategi, effective ways gitu ya. Success stories. Nah, mungkin saya coba satu-satu ya. Dulu, Pak. So that's one. Gitu. So nggak usah terlalu stiff dengan wah gue nggak balik modal nih kalau misalnya ini gitu kan. Betul. So istilah katanya ya if the product is already demand ini ya you can play with the price. You know itu harga yesterday ini nggak ini lagi gitu. So you might have to burn money a little bit. Gitu. So you might have to get a bit of investor juga gitu ya buat ini. Kedua buat navigate ininya. Navigate di regulatory dan licensing barriers itu ya bagus you have done it through ITPC gitu ya. ITPC might be a good channel to start with gitu ya. But the other one is you leverage, tadi saya sempat bilang juga beberapa tuh leverage your network gitu ya. Koneksi, you can come to some of the quote unquote event gitu ya, ataupun expo your community if there's any community gitu. The more you talk to people, the more insight you might get. You never know who might have the answer. Itu yang saya find it usually a good. So if I ask something with one person, oh, you know what? I know someone who knows this. Let me introduce you to the other person. Right? Kalau dia willing ya, itu that's a good insight. Dan you know that those people might be the right person to connect with.
Nah, kalau yang global expansion yang mungkin yang saya mau relevansinya di sini ya, your product gitu ya. So ada yang setback, ada yang enggak gitu. Jadi saya dulu punya temen, dia itu beli beli perusahaan yang jual straw besi yang ada yang bersihinnya gitu ya. Nah, at least di Kanada nih ya. So, and then less than a year saya ketemu dia lagi, saya tanya gimana, how's your straw business? I sold it gitu. Karena I know it's coming that people are not using that anymore ataupun nggak profitable lah gitu ya. Nah, sebenarnya straw people kan udah banyak yang udah ada culture sekarang yang they don't give you straw. Gitu. Yes. Kalau ada pun kertas gitu ya, misalnya kertas straw. So to bring back that in some countries, I'm not saying it's all countries ya. In some countries ada tendensi orang udah get used to zip ataupun ini directly gitu. So something yang you have to factor in gitu. Kalau memang perusahaannya well regulated banget gitu ya, kayak Australia that you're mentioning, itu as long as they're not halfway dalam konteks udah lama regulasi itu kan, berarti kalau udah lama regulasi itu translasinya you are technically they are apa ya, ada yang a few people ataupun a portion of it it's not using straw at all gitu ya. Yes. Dia pakai sendok, dia pakai ini. Makanya saya ngomongin tadi utensil. Itu satu gitu. But it's also good to identify your potential large high volume market gitu ya. Nah, artinya buyer gitu. And then kadang-kadang by attending expo yang international ataupun lokal yang ada reach out intinya, itu you might get. Saya sebenarnya nggak believe loh. Honestly, I wasn't until I talked to someone a few days ago. Gitu. Saya nggak find it expo itu efektif gitu. Saya tanya emang efektif gitu ya? Dia bilang iya efektif. Oke, so let me ask you a few quick question gitu. Habis berapa waktu lo expo? Gitu? Ya kurang lebih 10.000 kata dia. Lo dapat sales berapa? Gitu. Dia bilang in average 30.000. So you still profitable. Gitu. Dia bilang gitu. Dia produknya kecil kayak apparel ataupun souvenir buat dari rotan gitu ya. Inti. So it's something yang ternyata saya ngobrol dengan ITPC juga sama gitu. Esensinya expo itu where the buyer, the right person who's actually coming there to look for innovation dan segala macam datang gitu. The best way to take advantage of that approach is by creating your own crowd. Iya sih, bikin traffic ya. Bikin traffic, your own crowd. Jadi sebelum ada event itu udah udah email dan segala macam. They might come, they might not come gitu. But chances if the right person connected, they will come, they see the product, they sign the deal gitu. But you have a challenge on scalability kan, seperti your ini gitu ya. What you're mentioning earlier. Jadi ini give and take nih ya. The best way to mitigate that gitu ya, dengan scalability, you create your product as a limited edition product. So make it unique, make it something yang gimana gitu. And then you can play around that. This is a limited edition product yang you work with Starbucks, for example, gitu ya, ataupun apa ya. And then and ternyata ada demand, and then you scale up. So jadi you have kan chicken and egg nih. Kita mau scaling up mesin yang gede, nggak ada yang beli gitu ya, ataupun ini. Jadi created a slogan like ini gue lagi mau bikin limited product, mau nggak gitu? Limited edition. That's a great insight sih, Pak. Okay, hopefully that's answer. Ada lagi? Iya, so far our big dreams is actually lies beyond the form sih, Pak. What our targets later adalah kita pengen develop si plastic pellets-nya. Jadi, karena aku ngelihatnya feasibility untuk to do well in plastic manufacturing business adalah mainnya di quantity kan. Dan selama kita membatasi diri dengan format harus nyediain machineries, itu kayaknya bakal lebih lama lagi gitu daripada kita langsung directly fighting di pellets-nya gitu. Karena raw materialnya berarti ya? Raw materialnya.
gitu. Prototype-nya kita sudah ada, tapi dia baru bisa di mesin heat compression, baru bisa yang di press buat jadi tableware kayak gini. Tapi dia belum bisa di injection molding gitu, belum bisa jadi plastic bags karena memang purity-nya dan chemical reaction-nya belum quite right. Oh, interesting. Oke. Oke, so di itu ya, di palletnya ya. Sorry, pallet. When you say pallet itu adalah maksudnya yang kecil-kecil itu ya? Boleh aku minta 10 detik aku ambilin barangnya. Ya, 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 boleh. Oke, sebentar. Jam berapa sana, Mas Davi? So basically like this. Yes, kecil-kecil. Ya. Kayak bubuk ya dia jadi. Dia eh kayak bola apa sih? So you will supply to the plastic manufacturer atau sorry ya Yes, kita product manufacturer. targetnya nanti supply-nya langsung ke packaging producers-nya aja. Oke. Dan kita waiting-nya sekarang sebenarnya adalah kapan government punya movement untuk enforcing the regulations. Karena kalau kayak di Spanyol itu, kenapa orang open aja dan owner user aja, open aja untuk menggunakan biodegradable product? Karena plastik di sana pajaknya besar. Oke. Jadi kalau emang biodegradables nggak bisa dimurahin, plastiknya dimahalin sama mereka. Jadi ini comparables. Jadi awaiting untuk Indonesia ke situ agak nunggu. That's why kita bakal play around di luar dulu sih gitu. Tapi untuk pilots kita tetap aimingnya di Bali dulu so far. Good, good. Oke, good. Hopefully sukses ya, Rian. Thank you so much, Baris. Sama-sama. If it's possible, maybe after this mungkin boleh ngobrol-ngobrol untuk kolaborasi, Pak. Really, Boleh. you do it Bells Society dan kalau bisa boleh ngobrol-ngobrol lebih soal itu. Oke. Nanti kita bisa kontak-kontak ya. Awesome. Thank you so much, Baris. Thank you for your time. Terima kasih, Mas Rian. Terima kasih, Mas Kavi. Sorry lama. Nggak apa-apa. Oke, Pak Aris. Selanjutnya. Live ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Coco Fine. Kita lebih dikit nggak apa-apa nih ya. Nih, iya, nggak apa-apa. Ini agak sedikit. Nggak apa-apa Pak, kalau Pak Aris masih ada waktu. Oke, nggak masalah. Kalau kita nggak masalah. Ada 3 orang ya. Ya. Halo. Ada Mas Sidik, Harni, Raudoh, Wiwik. Mungkin teman-teman Kokopine boleh open cam. Ya, halo Pak. Halo. Masih belum bisa on cam nih. Oke. Mungkin yang lain boleh on cam. Oke. Fresh food, healthy life. Wah, that's a good slogan. Fresh food, healthy life. Oke. Silakan. Jadi mungkin kalau mau introduction dulu ataupun I see your slide deck udah quite a bit of accomplishment ya dari 2019 perjalanannya gitu. Silakan. Ya Pak, mohon izin Pak Aris memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan saya Sidik Pak, perwakilan ini dari tim Kokofan. Jadi untuk Kokofan sendiri sebenarnya kan pengawet alami ya Pak ya. Tujuannya sih untuk menggantikan formalin atau bahan pengawet kimia berbahaya yang ada di pasaran begitu. Nah kami sendiri buat Kokofan ini pengawet ini dari limbah air kelapa Pak. Gitu. Jadi setelah dilihat data di lapangan ternyata memang pemanfaatan air kelapa itu lebih sedikit dibandingkan dengan limbah buangannya begitu Pak. Makanya setelah diteliti begitu kan dengan Balai Pertanian dan tim kami ternyata limbahnya itu tuh bisa diolah jadi pengawet. Gitu Pak. Ini pakai bakteri ya untuk menginikannya. Oh enggak Pak, ini pakai proses fermentasi. Oke. Bakteri. Ya. So kalau apa namanya
ini beberapa komponen yang saya tangkap di sini ya. How to introduce the product that have different culture gitu ya. Bisa dielaborasi sedikit different culture-nya itu dalam arti apa di sini? Iya Pak, kayak misalkan pengalaman gini ya Pak ya. Baru bulan lalu kami kan apa namanya tuh ikut seleksi dari apa namanya tuh Kemenkop, Kementerian Koperasi. Nah, itu untuk business meeting dengan pihak perusahaan Jepang begitu Pak, dengan pemerintah Jepang. Nah, itu kan setelah kami cek-cek begitu kan, nah ternyata di Jepang itu tuh kan memang banyak yang suka fresh kayak gitu ya Pak ya. Jadi makanan yang masih fresh itu langsung dimakan begitu kan. Nah, sedangkan apa namanya tuh kami ini kan ya walaupun pengawet alami begitu kan, tapi dari orang Jepangnya itu kayak eh, tanggapannya masih kayak eh, gimana gitulah. Maka ini kan ada sebuah perbedaan gitu kan. Padahal ya niat kami kan untuk apa namanya mengawetkan makanan yang segar itu biar bisa bertahan lama. Kalau di Jepang sana juga kebanyakan waktu kemarin kami diskusi gitu, mereka juga menggunakan semacam kayak pendingin begitu Pak. Itu kan juga cost-nya kan untuk pengirimannya kan juga lumayan gitu. Oke. Jadi culture itu ya maksudnya itu ya. Oke. Iya. Oke. Good, good, good. Nah, ini source-nya unlimited ya, bisa dibilang ya. Untuk di sini Indonesia termasuknya ini Pak, apa namanya produksi air kelapa terbesar lah, produksi kelapa terbesar di dunia gitu. Jadi untuk apa namanya sumber dayanya sendiri sih bahan bakunya itu melimpah banget Pak, tidak masalah lah. Salah ya. Dan Iya, ini konteksnya dengan apa namanya kan ada juga tuh yang kemarin Citosan segala macam iya, itu. iya, Ini comparable lah bisa dibilang ya, lower price, higher quality ya. iya. Oke, Cuma oke, oke. bedanya kan mereka limbah ini ya kulit apa namanya tuh udang. Sedangkan kan udang kan biasanya juga musiman juga tuh Pak. Kalau ini bisa unlimited supply gitu ya. Iya, And then how to find the right partner, how to gain the trust abroad. Oke. So, beberapa key komponen di sini. Pertama, ini teman-teman udah meng-highlight globally maybe for 5 years ya, be the right time gitu ya, for 5 years gitu. Nah, sebenarnya sih iya dan tidak sih sebenarnya. Jadi bagus juga tuh kalau misalnya emang you wanna focus here dulu gitu ya. Tapi at the same time, along the way you can identify potensial market orang dari sini yang memang akan ekspor gitu loh. You might have done it gitu ya. Konteksnya misalnya kita kan ngimpor apa ya? Kayak saya ngambil satu contoh aja misalnya pineapple, avocado dan segala macam. Itu bisa ini juga kan, bisa dijadikan potensial partner juga gitu. So along the way you already doing bisa bilang go international tapi through Indonesian company di sini ataupun cabang mereka di sini. Udah pernah dicoba di situ Mas Sidik? kalau untuk apa namanya tuh berhubungan langsung dengan misalkan eksportir atau misalkan logistik buat ke luar negeri itu kami belum pernah nyoba sih Pak. Jadi masih lokal-lokal aja begitu. Oke, oke. Karena bisa juga dengan ini sih, dengan you kind of creating a simple program gitu ya di sini. Again, I'm not sure how much capacity do you guys have gitu ya. Tapi konteksnya bisa juga you create like a campaign, online campaign atau itu, and then mentarget kayak pedagang-pedagang ekspor buah gitu atau buah ataupun ini ya yang diidentifikasi yang bisa jadi potensial partner. Karena if I'm not mistaken, gitu, majoritas supplier dari buah di Indonesia itu katanya kalau sudah untung 30-50%, sisa itu dibuang kata dia. That those foods yang menurut saya agak sedikit ini gitu, agak sedikit sayang gitu. So if you can figure out that would be awesome. Itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya are you guys comfortable dengan teknologi development? Halo, halo Mas, kedengeran nggak? Halo. Oh Halo. sorry. Silakan. Kedengeran nggak Mas?
Ya, Kedengeran sekarang, kedengeran. Kalau Coco Fine itu lebih dia fokusnya ke makanan-makanan basah, Mas. Seperti Makanan basah. daging, ya daging, ikan, tahu, seperti itu. Jadi kita kalau ke buah memang belum seperti itu. Jadi Belum. perbedaannya itu antara Coco Fine dan yang tadi produk yang Mas sebutkan itu apa? Yang pakai udang itu. Pengawet pakai udang. Citasil. Ya, citasil ya. Perbedaannya di situ. Oh, yang basah ya dia ya, Ya. udang, Iya, daging. iya. Itu Iya. berapa lama itu biasanya? Jadi 2 kali lipat lebih tahan ya? Untuk pengawetannya, penambahan umur simpannya itu di 8 jam, Mas, dalam 1 kali pencelupan. Jadi setelah 1 kali pencelupan itu bisa tahan nambah itu 8 jam. Setelah 8 jam, celup lagi, tambah lagi 8 jam lagi, seperti itu. Kan Dan itu fokusnya itu kan memang di kalau di masalah itu kan kalau di Indonesia banyaknya kan penggunaan formalin untuk pengawet makanan-makanan basah seperti ikan, ayam dan lain-lain gitu. Nah, makanya kita hadir untuk sebagai positioningnya sih di situ. Jadi untuk pengganti formalin menjadi pengawet yang lebih sehat seperti itu. Nah, kalau untuk pasar internasional sendiri kami melihatnya kayak negara-negara terutama di Asia ini kan masih juga ada yang kemarin waktu pas 2021 ya, kami tuh sempat ikutan acara di Singapura gitu. Dan kalau di sana tuh mereka men-suggest, oh iya, nggak cuma Indonesia kok yang kayak gitu, tapi juga ada kayak Thailand, Vietnam, itu juga masih kok pakai formalin, jadi kami berpikir kalau untuk market internasional mungkin ke arah sana gitu ya. Jadi negara-negara yang mempunyai problem yang sama gitu dengan kita gitu, karena kan memang rada spesifik nih Mas ya ininya. Dan yang kedua, emang kan karena liquid ya. Kalau yang sejauh yang kami punya kan produknya liquid gitu. Yes. Jadi itu yang jadi perhitungan juga, karena kan nanti untuk logistiknya seperti itu, untuk pengiriman segala macam yang itu kami belum terbayang gitu sampai sana. Itu bisa dikondens gak? Dikondens jadikan kapsul Ya, atau apa gitu. untuk ke depan ini memang kami sebenarnya sudah dalam proses ini tuh udah ada Buat powder. itu jadi powder Mas. Gitu. Udah ada. Jadi udah ada ininya, udah ada. Jadi lebih ringan lah ya. Ya, Iya. itu dia. Okay. Good. So in that case, betul tuh, that's a very good point. Mbak Siti ya namanya, sorry. Ya Mas Aries. Oke, so jadi betul, jadi ke abroad go international itu not necessarily mesti ke first world country gitu ya. For your products and solution, I think it makes sense to capture yang apa namanya komponen di apa ya, bisa dibilang yang have the similar, yang what you're saying gitu ya, Asia, negara Asia lain, Afrika gitu ya, mungkin South America juga ya nggak maju-maju banget gitu ya di situ. And nanti baru langkah-langkah berikutnya you can go to a bigger market gitu. Nah, bigger market itu first world country. Cuman satu yang saya kebayang ini kalau produk this kind of product gitu ya, because you have a component of education sebenarnya. Jadi ada komponen buat edukasinya di mana it will be great if you combine it with technology digital product gitu ya, yang bisa membantu meng-cross-selling your product. Misalnya you create a simple app, simple app atau apa gitu ya, yang bisa membantu mengeducate people tentang penggunaan beberapa hal gitu ya. And then at the same time you also selling your product gitu. Nah itu it's easy for you to scale it into different countries gitu. Jadi kan one of your component, how do you gain customers trust abroad? So if I understand correctly, biasanya reputasi matters. So if you become a trustable educator gitu ya, then chances your recommendation to buy your product gitu ya, it's also something yang inilah gitu.
yang bisa cepat gitu. Itu mungkin yang saya bisa sharing-sharing sedikit. Ada pertanyaan tambahan dari teman-teman? Ya, Mas Arief cukup mungkin. Sidik Kalau ada? ya kalau dari saya ada Pak terkait Oke, ini. silakan. Ya tadi yang apa risk and challenges nih untuk Yes. regulatory dan legal complexity. Nah itu untuk apa namanya legal-legalnya tuh biasanya yang perlu disiapkan tuh apa ya Pak ya? Kalau misalkan apa namanya tuh kalau di Indonesia kan mungkin kan cukup BPOM, izin edar gitu. Kalau misalnya di luar negeri tuh seperti apa tuh Pak biasanya? Itu tergantung ini sih biasanya. Kalau saya ngelihatnya tuh daging kita ekspor juga nggak sih kan? Ekspor juga kan? Nggak ya? Banyak yang impor sih kayaknya mah. Malah banyak Penangkapan. yang import ya. Iya. Oke, oke. Jadi regulasi-regulasinya itu kalau menurut saya sih biasanya localized regulation gitu. Kalau di sini contohnya di Kanada, di Vancouver ini, atau di Kanada, itu biasanya kita tuh punya kan apalagi yang basah-basah gitu ya. Itu ada temperatur bermainnya gitu, bermain temperatur, habis itu perlu ada lab approval lah segala macam gitu ya. Jadi that's one usually one component gitu. Nah, yang kedua yang saya bilang tadi, makanya saya kebayang itu buah tadi ya, buah ataupun sayur-sayuran gitu ya. Karena kita bisa kirim dari Indonesia, kita quote unquote kita ini kan lah formal bukan formal kita awetkan gitu ya. Tapi secara tidak langsung di sana udah langsung nerima, nggak perlu kita minta izin ataupun ada regulasi lagi gitu ya. Yang bakal ngedeal with that adalah di sini. Jadi kalau regulasi mungkin case by case kali ya, Sidik ya. Jadi per negara kalau menurut saya gitu. But if your target market is similar like us, like Indonesian gitu ya, Indonesia gitu, Iya. you might have minimal nggak terlalu strict banget sih. Bayangan saya ya, bayangan saya kalau first world country mereka very careful aja. Dia misalnya melakukan inspeksi, ternyata dia ngelihat ada kecoa, besoknya bisa ditutup tokonya gitu kan, restorannya gitu kan. Nah, kalau kayak third world country might not be as strict as that gitu kan. So it's case by case. Mungkin bisa the simplest way adalah ke ini sih sebenarnya ke Malaysia gitu ya. Itu yang sama culture-nya mungkin kurang lebih sama lah. Mereka bisa accept kita udah BPOM gitu ya. Paling juga kurang lebih sama ada regulasi kayak gitu. Tapi ini gampang nggak sih direplicate sama negara lain gitu? Do you guys have like a comparative advantage ataupun Jadi kalau Mungkin dari ya Sidik. ya kalau saya baca-baca di internet di apa namanya itu di repository atau mungkin ini ya website untuk karya ilmiah gitu ya. Itu sebenarnya eh, pengawetan makanan dengan menggunakan apa namanya ini fermentasi air kelapa itu kan ada beberapa yang meliti begitu. Cuma kan yang membedakan itu kan biasanya berapa lama tahannya gitu Pak. Nah untuk yang Oke. kami ini kan iya ada bahan tambahan khusus begitulah. Itu yang bisa menambah eh, waktu apa pengawetannya itu lebih lama dibanding dengan yang lain. Oke. Oke. Jadi ya em, balik lagi kalau pertanyaan yang tadi mungkin lebih ke area itu aja nanti Mas Sidik, Mbak Siti dan teman-teman. Jadi lebih ke area pertama, well, if you have identified yang similar problem, Malaysia, Vietnam, like those countries gitu ya, then a lot of times it might be easier gitu. And then yang kedua juga nanti bisa di regulasinya kurang lebih sama lah kalau menurut saya sih. Unless it's a first world country, then it's trigger gitu. Good. Ya, good. Terima Semoga kasih membantu Pak ya. Aris. Dan Ya, Sidik, siap. sukses selalu. Amin. Thank you, Terima kasih Mas Pak. Arief. Terima kasih, Kak Ufai. Oke, satu lagi, Pak. Ya, monggo silakan. Oke. Oke.
Pak Aris keluar. Kemana dia? Ali Budi. Oke, dengan tim Archie ya? Iya, betul. Oh, saya kelempar ke ini ya. Betul ya, ini roomnya ya? Iya, betul. Sebentar Oke, ya. oke. Pak Arisnya kelempar tadi. Sebentar. Oh, right. Saya pikir saya yang kelempar. Enggak. Ya, oke. Ya, oke. Thank you ya, makasih. Ya. Oh iya. Sudah. Tadi Kak Arisnya masih di main room. Iya, tadi kelempar. Sudah lengkap semuanya tim Archie ya? Ah, sudah. Ya, baik. Udah. Ya. Nah, keluar lagi ya? Keluar lagi, Pak. Coba. Nah, oke. Sorry Pak, tadi agak ini. Oke. No problem. Oke. Ya. Oke. Selamat pagi or siang sekarang udah ya. Halo Mas Aris. Halo Mas Ali ya, Mas Ali. Ya, salam kenal ya Mas Aris. Salam kenal Mbak Fatia, panggilannya Fatia. Iya Pak, tapi ya. Oke. Monggo langsung. Ini produk yang kita mau diskusikan yang si plaster ya, betul? Plaster, ya betul. Oke. Aku kasih brief dulu tentang produknya atau gimana Mas? Boleh. Oke. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi thank you atas kesempatannya. Jadi Archie Biotech sendiri sebetulnya biotech startup yang we've just incorporated last month actually. Then one of the product that we have is actually microbial products to accelerating the plastic degradation. Basically untuk penghancuran limbah plastik biasanya butuh waktu yang panjang. Nah, dengan adanya serbuk bakteri ini tuh dia bisa mempercepat penghancuran limbah plastik. Intinya produknya kayak gitu. Nah, dari apa yang aku tulis di dalam draft yang kemarin diminta ya filenya. Jadi untuk sekarang untuk untuk global market kita belum karena masih mass scale productionnya masih bermasalah. We don't have yet the manufacturing facility, terutama dari equipment yang besar. Nah, itu mungkin kendala teknis ya dari scope productionnya. Kemudian apa yang dipikirkan sebetulnya adalah masalah regulation karena ini kan kita bawa produk yang isinya adalah microbial living organism ya. Jadi across the border itu considernya regulationnya kira-kira akan seperti gimana gitu ketika kita mau masuk pasar global. Itu yang kedua sih sebenarnya. Yang pertamanya Mas Aris yang pengen ditanyakan adalah untuk produk yang belum existing kayak gini gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa masuk global market gitu. Itu mungkin kan karena belum ada bayangan yang dari yang lain gitu terkait dengan teknologi sejenis. Itu mungkin minta tips and trick-nya dari Mas Aris kira-kira. Oke, thank you Mas Ali.
Ya, So, plaster ini salah satu produk ya? You have iya, multiple product. Oke, yes, we do have multiple products. Ya. oke, good. Dan yang kedua, konteksnya ini apa namanya? Mereka makan bakteri. Jadi ini is it dangerous or no? No, Like for no, human beings? no, it's not dangerous at all because this product is actually eating plastic. So it And when they eating plastic, itu generate something nggak? no, it's actually degrading into biomass. Jadi tidak Oh, ada jadi apa-apa. biomass. Oke. Dan any plastic doesn't have to be bottle plastic. Yeah, the target would be a bottle plastic initially, but when we talk with our mentor in this program, they said now waste is being actually monetizing by some other companies. They turn into something more useful. So we are now shifting our business model to target unused plastic waste that cannot be used, that cannot be turning into other waste. So completely, contohnya kalau kita punya perusahaan recycle plastik, dia menjadi eco-bricks. Nah, plastik-plastik yang dia tidak bisa dimanfaatkan di recycle lagi, itu yang nanti jadi target serahkan ke kita untuk kita hancurkan secara more environmental friendly way. Jadinya instead of kita competing dengan mereka untuk waste-nya, kita pakai waste dari yang mereka nggak pakai plastiknya, yang benar-benar udah nggak bisa mereka recycle gitu. Nah, ini ada patennya ya berarti? It's still in progress karena kita baru company-nya kan baru PT-nya kan baru Juli ya. Jadi kita masih apa namanya completing paperwork to acceding this patent issue. And then who do you think? Which country do you think will be suitable? For now, because Indonesia, China, and Southeast Asia. Southeast Asian region. So we are targeting Southeast Asian market, including China, because 5 or 6 biggest plastic waste producer is actually in Southeast Asia. Indonesia, Philippines, China, kind of things. Producer, maksudnya produsernya? Plastic waste producer. Jadi plastic waste producer. Okay, got it. We are in the second. The first one is China. We are in the second, Indonesia. And then Philippines all the way down to another countries in Asia. Got it. So, kalau saya ini sesuatu yang bisa dibikin easily nggak di negara lain? Kalau mereka punya microbes-nya, kalau mereka punya bakterianya, they can replicate following our production line basically. But aku sebenarnya ada confusion sih Mas. Aku mau nanya sih. Kita lebih baik jual produk as it is, produknya saja, or we selling a system to recycling this, to degrade this kind of waste. Nah, that's a very good question. Jadi saya tadi leaning towards to that, gitu. Artinya, the reason why you want to do locally and then you export it, gitu ya. Kalau memang costly ataupun hanya bisa dilakukan di Indonesia ataupun negara seperti Indonesia. Yeah. Kalau if you wanna make it ini ya kan tadi bisa juga removing kan the concern bagi negara yang lain ada kuman ataupun apapun lah masuk ke negara mereka dan menyebabkan itu. That's the reason why they're reluctant untuk melakukan ini. But if you can make it there, you tell them you find a partner like a research partner or something, and then like a school research partner atau segala macam, and then you can replicate it and even enhance it ya dengan mereka. When you enhance it, that will increase your chance to be having that challenges gitu. Jadi udah di dalam situ, it's becoming innovation. In fact, sebenarnya malah bisa menjadi complementary gitu. Maksud saya gini, misalnya hypothetically gitu ya, yes you identified a few other countries, tapi some of those countries kadang-kadang mereka unless mereka ngeliat sebagai big problem, they're not gonna do something about it. But let's say first world countries gitu ya,
mereka tuh biasanya banyak funding buat research dan inovasi gitu. Nah, so you can also partner with some of those guys gitu ya. And then dengan komponen you can replicate it, and then mereka juga biasanya value your your innovation gitu. Bikin MOU dan segala macam ataupun NDA lah. Jadi you cannot just so jadi and you can even create a company down there sama partner gitu ya di situ and enhance it. Jadi bisa juga nanti you creating a system yang saling complementary gitu satu sama lain gitu. Jadi it could be nanti when you're selling it to China, to different area, brandnya bukan brand lagi made in Indonesia, tapi made in luar gitu, made in US, Kanada atau Eropa gitu ya. So that could be ini ya. Gitu. That's one way to approach. Got it. Oke, terus pertanyaan yang pertama tadi, artinya untuk penetrate global market, sebetulnya kan yang pertama mesti acceptance dulu ya, marketnya terkait dengan produk yang baru ini gitu ya. Yes. I mean, it's always associated with the cash burning at the beginning, of course, to introduce to get market knowing about our product. Ada tips nggak, Mas? Kira-kira gimana caranya, maksudnya biar nggak cash burning banget gitu. Soalnya kan awal ini kan cash burning banget. Biar finding partner untuk convince them, even though we are new, we are capable to the job. Artinya something like that. How do we package things? Okay, so this is a couple option. You can tadi saya sempat sharing tentang you can find VC atau government funding gitu ya di itu ya. Tapi bisa juga gini, some of the professor ataupun lecturer you can identify some of the professor di universitas terkenal gitu, ataupun yang gede, right? So what you could do is simply you can do a bit of research. What do they do? Gitu ya, right? And then let's say yang dia lakukan adalah di area mengelola limbah gitu, could be plastic gitu. So you can propose to him or her or them gitu ya, that hey, karena mereka itu bisa apply for funding ke government to do more research. Right. So they have a credit gitu ya, quote unquote credit untuk melakukannya gitu. Itu satu. Yang kedua, yang saya bilang itu your product is a bit unique gitu ya. It's not gonna be easily sell through ITPC untuk masarin gitu. Yes, exactly. It's gonna be tough gitu. So your product it's more into scientist based, right? Ataupun that market like someone or people in that industry gitu, people in the industri yang scientific ataupun or a company that has that problem in the first place gitu. So you can also approach the waste management companies yang bisa, hey, why don't you help us to find funding ini, and then we can try to find a way to make your waste management cheaper. So that could be another one, because there's a lot of waste management company yang large yang mereka, if you look at their supply chains, it might be an opportunity for you to find a way to make it easier ataupun lebih murah gitu ya memprosesnya. So waste management, mungkin profesor ataupun research di luar gitu ya, itu bisa dari universitas. Kalau ini nih, coba take a look at it, University of Saskatchewan. Okay. They're in agro business gitu ya. That in Canada, they're big into that. University of Saskatchewan, they have some of their funding juga di situ untuk membantu mereka. So if you wanna, Sure. Sorry. Go ahead. I have been in contact with one of the professor in McGill. There you go. During my PhD.
but I didn't know doing my PhD in Canada, but I have been introduced by my professor, one of guy in McGill. Yeah, I do agree with what you say. Like there are so many funding through the governments that they fund academics to do more research. Yeah, I think I can try to do that way. I can to try to say this approach should be because they required some downstreaming of their research anyway. So True. yeah, It's their accomplishment too. By the way, yeah, even without the grant can be even given to you. Karena gini, yang mereka motivasi mereka sebagai profesor itu semakin banyak mereka melakukan research dan segala macam, itu mengincrease credibility mereka, which is gonna be translating to their their evaluation, artinya sure. their credibility dan segala Yeah. macam. So Yeah, agree. Okay, thank you for your insight, Mas Aris. Appreciate it. anytime. Jadi nanti kita ngumpul sebentar aja, just Okay. to wrap it up, and mungkin 1-2 kata aja buat yang lainnya juga masing-masing nanti I'm gonna go around gitu ya. And what's the key takeaway yang kira-kira you capture from this session? So hopefully ada juga yang bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Gitu. Okay, brilliant. Good. Thank you. Oke. Terima kasih. Oke, kita invite ke ruang yang mainnya ya. Ya. Oke, Mas. Welcome back, teman-teman. Hopefully the insight, the tips and tricks is valuable for you guys. But I think bisa jadikan collective learning ya. I'm a big fan of that approach gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang confidential, you don't have to share it gitu. But if you have some key takeaways from this session, and yang mungkin bisa juga di-sharing ke teman-teman yang lain gitu ya. Then you know, as a key takeaway or a next step, by all means gitu ya. So mungkin saya balikin ya ininya konteksnya, mungkin langsung mulai dengan Mas Ali dulu deh dari Architect ya. Silakan Mas. Oke. Thank you Mas Aris atas sharing sessionnya. Mungkin two major takeaways point buat Archie adalah untuk for going global. Yang pertama aja, don't be afraid to make further collaboration. For our case is to academics, so it's depend on the business model that you are in and the product. Yang kedua mungkin adalah kalau dari kami tadi, dari yang Mas bilang, untuk new product yang mesti yang baru diintroduce ke market itu mesti memperhatikan kayak semacam apa tadi key point-nya itu sampai lupa, banyak banget yang ditulis. Apa tadi Mas? Lupa ya. Kalau untuk mau masuk ke ada grant, untuk grant yang bisa di-apply bareng dari government negara yang mau ditarget gitu ya. Betul. Oke. Itu mungkin key point-nya. Jadi saya lebih untuk agresif lagi, lebih militan lagi cari co-partner di bidang akademik sih. Oke. Ya. Terima kasih Mas Ali dari Archibiotek ya. Archibiotek. Betul. Thank you Mas. Oke. Lanjut ke Cocofine. Mas Sidik, silakan. Ya. Ya baik Pak, terima kasih. Jadi tadi dapat insight baru ya, terutama untuk lebih berani mencari key partner gitu ya, terutama untuk eksportir di negara-negara, terutama di negara ASEAN atau negara Asia terlebih dahulu. Jadi yang memiliki permasalahan yang sejenis gitu, baru nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Sip. Terima kasih Mas Sidik. Oke, lanjut kita ke hijau Mas Rian ya. Silakan Mas Rian. Iya Pak Aris, thank you banget. Key takeaway-nya banyak banget sih dan very insightful.
di mana sebenarnya sebuah produk itu nggak cuma mikirin kualitas produknya, tapi juga tren dari masyarakat pengguna produknya. Regulations matter, right partners matter, dan sebenarnya sedikit burning money bisa dilihat sebagai sedikit investment juga untuk marketing, di mana kita bisa ngembangin pasar ke depannya. Thank you so much, Mas Haris. I learned so much from you and we'll do better. Thank you so much. Thank you, Mas Rian. Dengan berikutnya, Mas Juan dari Clara. Silakan, Mas Juan. Ya, thank you Pak Aris, udah sempat ngobrol-ngobrol. Saya rasa sih yang harusnya kita pelajari kayaknya masih bisa banyak nih dari Pak Aris nih. Hari ini masih mungkin bisa di lain kesempatan bisa belajar lebih juga Pak untuk ngobrol-ngobrol, especially ya to create network sih seperti kata Pak Aris juga gitu. Itu aja dari saya Pak. Hopefully kita can still keep in touch ya Pak. Ya, terima kasih Mas Juan. Oke, so dari saya mungkin pertama terima kasih udah attend this event. Hopefully it's valuable and insightful and yeah, I'm open for get connected. If I can be any help, by all means feel free to ini. Dan yang kedua, memang sebagai startup yang saya mau garis bawahi di sini adalah mengenai funding ya. Sebagai startup, that's gonna be one of the biggest challenge, funding. That's one of the resource. So you just have to be resourceful and trial and error, getting networking. It's like any other business development approach. If all of you seems to have a great products already. So it's just a matter how you continue improving it and packaging it and get the right network partner gitu. And other than that, I think good job, keep up the good work, and I wish you guys all the best. Saya kembalikan ke Mas Kavi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak, Haris. Mungkin dari Bapak Kadafi ada tambahan? Oke, terima kasih Kavi. Ya, semoga hari ini kita dapat insight yang banyak nih dari Pak Aris, terutama untuk masalah globalisasi. Kalau kita mau bisnisnya dibawa keluar, karena dari ID Nation sendiri juga memang kita sangat mendorong nih. Nanti kalau jadi pemenangnya itu, pemenang ID Nation, pasti akan kita coba pertama untuk secara nasional berkembang, dan kemudian pengen kita bawa juga ke tahap internasional. Jadi hari ini kita bisa banyak belajar dari Pak Aris, dan semoga nanti bisa kita laksanakan nih ilmu-ilmu Pak Aris menuju arah globalisasi nanti. Sekali lagi terima kasih untuk semua, dan untuk sesi berikutnya kita akan membuat secara langsung nanti kita bikin acara di Blok M. Kemungkinan untuk tanggalnya mungkin akan berubah sedikit dari jadwal yang semula, yang tadi tanggal 20 September mungkin kita akan ubah ke awal Oktober. Nanti kita infokan, nanti juga akan kita infokan untuk kolaborasi dengan para kolaborator kita. Kira-kira itu saja, Pak Kavi, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Kavi. Jadi untuk teman-teman yang di luar kota nanti akan kami undang ke Jakarta. Untuk info lebih lanjutnya nanti akan diinfo di grup ya. Oke, baik. Untuk sesi coaching siang ini sudah selesai. Terima kasih banyak Pak Aris, Gus Wendy atas waktunya, Mas Kadafi, dan teman-teman semua peserta. Semoga coaching siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat siang.